Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hello, my dear students. How are you today? I hope you are good. Okay, I'm happy to see you again in this video. Today we'll study about conditional sentences type 2. Jadi kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat pengandaian tipe kedua. Apa sih conditional sentence type 2? Oke, ini penjelasannya ya. The type 2 conditional is used to refer to a time that is now or any time, and a situation that is unreal. Jadi, conditional sentence tipe kedua itu digunakan mengacu kepada waktu yang sekarang atau waktu yang itu, tapi waktu yang kapanpun, tetapi situasinya tidak nyata. These sentences are not based on fact. Nah, kalimat ini tidak berdasarkan pada fakta, jadi angan-angan saja. Kemudian, the type 2 conditional is used to refer to a hypothetical condition and its probable result. Nah, jadi conditional sentence tipe kedua ini digunakan kepada kondisi yang hipotesis. Hipotesis itu dugaan, angan-angan, dan hasil yang mungkin terjadi dari angan-angan tersebut. In the type 2 conditional sentences, the if clause uses the simple past and the main clause uses the present conditional. Jadi kalimat pengandaian tipe kedua ini, anak kalimatnya atau if clause-nya menggunakan simple past dan induk kalimatnya menggunakan present conditional. Seperti apa ya rumusnya? Yuk kita lihat. Oke, formnya adalah sebagai berikut. If simple past conditional 1. Jadi if ditambahkan dengan simple past, koma jangan lupa, kemudian ditambahkan dengan conditional bentuk pertama. Atau kalian boleh balik ya, seperti biasa, conditionalnya di depan, induk kalimatnya di depan, conditional bentuk pertamanya di depan, kemudian ditambahkan dengan if dan simple past. Contohnya adalah if I found her address, I would send her an invitation. Seperti ini ya. Oke, sebelum mulai ke contohnya, Bu Suci akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari simple past dan present conditional. Sekarang kita masuk ke simple past. Simple past, rumus verbal sentence-nya adalah untuk positifnya subject plus verb 2 plus object, negatifnya adalah subject, did, not, or didn't plus verb 1 plus object. Ingat kenapa verb 1? Karena sudah ada kata did. Kemudian di interrogative sentence-nya kita punya rumus did, subject, verb 1, kemudian object. Catatan tambahannya, kata bantu did digunakan untuk subjek semuanya. I, you, they, we, he, she, dan it. Jadi tidak ada kata bantu lain selain did dalam simple past. Selanjutnya adalah simple past tense dalam nominal sentence. Nah, subject plus to be yang digunakan dalam nominal sentence simple past adalah was or were plus adjective noun. Negatifnya hanya ditambahkan not saja, subject, to be plus not plus adjective noun. Kemudian interrogatifnya to be plus subject plus adjective noun. Nah, catatannya adalah di sini untuk conditional sentences, jadi hanya untuk conditional sentence, to be yang digunakan hanya were. Bukan, jadi was-nya tidak digunakan, abaikan saja was-nya. To be yang digunakan dalam conditional sentence hanya were untuk semua subjek. I, you, they, we, he, she, it, gunainya adalah were. I were, she were, he were, they were, we were, etc. Oke. Sekarang kita masuk ke conditional bentuk pertama. Nah, untuk conditional bentuk pertama, verbal sentence-nya rumusnya adalah yang pertama kalimat positifnya subject plus would, bacanya would ya, W-U-D, would. Subject would, verb 1 object, kemudian subject would not or wouldn't plus verb 1 object,
Interrogatifnya adalah would, subject, verb 1, object. Cukup jelas ya kalau ini. Di sini tidak ada penambahan apapun, nggak ada informasi penting apapun. Rumusnya hanya ini, gampang, mudah. Selanjutnya adalah conditional pertama dalam nominal sentence. Nah, rumusnya adalah subject would ditambahkan be, ditambahkan adjective dan noun. Subject would be plus adjective noun, kemudian subject would not be, wouldn't be plus adjective noun, dan di interrogatifnya would be subject adjective noun, interrogatif, jangan lupa ya. Oke, itu adalah rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Complete the conditional sentence type 2 by putting the verbs in the correct form. Ya, use conditional 1 with would. Jadi gunakan conditional pertama bentuknya dengan menambahkan kata would in the main clause, di induk kalimatnya. Nomor 1. If we had a yacht, we sail the 7 seas. Nah, jadi karena ada if itu, ketika ada if, ingat, if itu diikuti oleh simple past. Jika tidak ada kata if, berarti diikuti dengan present conditional. Jadi kita rubah aja. Tadi past tense kan rumusnya harus ke bentuk kedua ya. Bentuk kedua dari have adalah had. Jadi kita ubah menjadi if we had a yacht, we would sail. Rumusnya tadi subject would, verb 1. Jadi we would sail the 7 seas. Cukup jelas ya. Selanjutnya yang kedua. If they tell blah 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 their father, he very angry. Nah, ini juga jelas ya. If they. Nah, ini adalah bentuk past tense, so you have to add the second verb of tell. Rubah tell bentuk keduanya apa? Yaitu good. Jadi berubah menjadi if they told their father, he would be. Nah, kalau ada kata be di dalamnya, berarti hanya ditambahkan would saja. He would be very angry untuk induk kalimatnya yang present conditional bentuk pertama. Selanjutnya yang ketiga, if I live blah 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 on a lonely island, I run around Nick all day. Akan berubah menjadi if I live in a lonely island, I would run around Nick all day. Live-nya itu ya. Live-nya itu kata kerja kedua dari live, kemudian would run ditambahkan kata would run karena bentuk kondisional pertama. Paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah nomor 4. We help blah 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 you if we know blah 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 how. We would help you if we knew how. Oke, nah ini dirubah kalimatnya, present conditional duluan, kemudian baru simple pastnya atau anak kalimatnya. We help, ya udah ditambahin aja, jadi we would help you if we know. Kata ketiga keduanya adalah knew, kita rubah menjadi knew. We would help you if we knew how. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah if you go blah 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 by bike more often, you be or not. Nah, ini ada be not, berarti katanya berbentuk negatif. So flabby akan menjadi kalimat pengandaiannya if you went. Nah, go ini adalah kata kerja pertama, kata kerja keduanya adalah when. Kalian berarti menuliskannya when. If you went by bike more often, you would be not so flabby. Would be not, would be not so flabby. Yang terakhir adalah she not talk to you if she mad at you. Nah, sekarang seperti biasa tuh ini kalimatnya dirubah. Kondisionalnya dulu yang di depan, baru menggunakan anak kalimatnya atau simple pastnya. She would not talk
to you if she. Nah, yang tadi saya bilang, ini adalah kalimat nominal sentence dari simple past, maka kita tambahkan be-nya di sini adalah were. Be itu to be ya. Be itu adalah to be. If she were mad at you. Oke, begitu saja. Jadi intinya adalah dalam conditional sentence tipe kedua yang menjadi anak kalimatnya atau kalimat yang diikuti kata if adalah simple past, subjek, verb kedua, objek. Nah, yang menjadi induk kalimatnya adalah present conditional atau conditional bentuk pertama yang rumusnya adalah menggunakan kata would plus verb pertama. Hanya itu, would plus verb pertama. Seperti itu ya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya akan ada video mengenai conditional sentence tipe ketiga. Saya harap kalian sudah paham. If you don't understand about this material yet, you can ask to your teacher. Thank you very much for attending this video, watching this video. Stay home, stay safe, and stay healthy. Saya harap kalian tetap ada di rumah aja, kemudian jaga kesehatan kalian, tetap jaga keamanan diri kalian masing-masing ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.